mengenai himpunan ya, apa itu himpunan ya kemarin, kemudian bagaimana kita, eee, mendeskripsikan himpunan itu bagaimana cara penulisannya ya, kemarin kita sudah belajar. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang saling berbeda ya, contohnya adalah himpunan mahasiswa, sistem informasi. Nah, jadi karena setiap anggota dari, himpunan itu adalah objek-objek yang berbeda ya. Nah, oke kita akan lanjutkan ya mengenai kemarin sudah kita belajar mengenai penyajian himpunan ya, bagaimana cara menyajikan himpunan. Ini ya bagaimana cara kita menyajikan himpunan. Kemudian mengenai notasi pembentukan himpunan juga sudah ya kemarin. Nah, kardinal juga diagram Venn juga udah, kardinal juga udah ya. Kardinal itu adalah jumlah elemen ya, misalnya seperti ini. Kita punya misalnya bilangan B adalah himpunan bilangan prima kecil dari 20 ya. Jadi ini anggotanya ada 2, 3, 5, 7 ya, 11, 13, 17, 19. Maka kardinal dari B itu ada 8 ya. Kardinal itu adalah jumlah elemen yang ada di dalam suatu himpunan. Nah, misalnya seperti ini ya, kita punya himpunan T yang isinya ada kucing, A, Amir, 10, paku, maka kardinalnya ini ada 5, artinya ada 5 elemen yang ada di dalam suatu himpunan. Ini juga ya ada himpunan A terdiri dari A, himpunan A, maka kardinal dari A ini ada berapa nih? Ada 3 ya anggotanya ya, 1, 2, 3. Nah, ini juga ada himpunan kosong. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai subset ya. Nah, subset ini adalah himpunan bagian. Himpunan bagian. Nah, jadi misalnya himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Nah, jadi B kita katakan superset dari A. Jadi kemudian notasinya seperti ini ya. A itu adalah subset dari B. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini nih. 1, 2, 3 itu adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, katanya tadi adalah subset itu kan jika himpunan A dikatakan subset dari B jika dan hanya jika setiap elemen dari A merupakan elemen dari B kan. Nah, jadi nih. Oke. Nah, ini kan misalnya saya tulis aja ya. Tadi syaratnya subset itu adalah misalnya A itu dikatakan subset dari B jika dan hanya jika semua bagian anggota dari A itu adalah anggota dari B. Nah, kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini di semesta, ini adalah himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B. Nah, jadi A itu subset dari B jika dan hanya jika semua anggota A itu merupakan anggota B. Contohnya seperti apa? Misalnya kita punya A itu adalah 1, 2, 3. Nah, kemudian B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti A ini kan A ini 1, 2, 3. Nah, anggota B-nya adalah 1, 2, 3. Jadi A itu adalah subset dari B jika dan hanya jika semua anggota A ini merupakan bagian dari B ya kan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ada di sini sehingga A itu adalah subset dari B. Seperti itu ya. Nah, seperti ini juga. Himpunan 1, 2, 3 adalah subset dari 1, 2, 3 juga. Nah, ini ada teorema ya. Jadi, jika A itu subset dari B, kemudian B itu adalah subset dari C, maka A itu adalah subset dari C.
Nah, contohnya seperti apa ya? Misalnya berlaku teorema tadi, katanya jika A itu subset dari B, kemudian B itu adalah subset dari C, kemudian maka A itu juga subset dari C. Contohnya seperti apa? Misalnya kita punya A itu 1, 2, 3. Kemudian B itu 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Kemudian C itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 6, 9 misalnya ya. Nah, kita lihat di sini. A itu subset dari B, benar ya. Kemudian B itu subset dari C, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau misalnya A subset dari B, kemudian B ini subset dari C, maka otomatis A itu juga subset dari C, ya kan? Ini ada 1, 2, 3, di sini juga ada 1, 2, 3. Itu ya, berlaku teorema seperti itu. Ya. Nah, ini ada istilahnya himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu apa sih ya? Jadi di sini A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Nah, misalnya jika A adalah himpunan bagian B dan B adalah himpunan bagian A, jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B. Nah, ini ya. Jadi notasinya adalah himpunan sama itu misalnya A sama dengan B jika dan hanya jika A itu adalah subset dari B, B juga subset dari A. Itu himpunan yang sama ya. Kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini jika A 3, 5. Kita punya himpunan A itu adalah 3, 5, 8. Dan B 5, 3, 8 ini ya. Maka A itu adalah sama dengan B. Saya gambarin lagi. Misalnya ya katanya ini A sama dengan B ya, kita kasih contoh bahwa A sama dengan B itu jika dan hanya jika A itu adalah elemen subset dari B, B juga subset dari A. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh seperti apa? Misalnya kita punya A itu misalnya 1, 2, 3, 5 misalnya. B itu himpunan dari 5, 3, 1, 2. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa A itu sama dengan B. Kenapa ya? A itu kan subset dari B ya, kan karena 1, 2, 3, 5. Nah, di sini juga ada 1, 2, 3, 5. Kemudian B itu subset dari A ya, karena 5, 3, 1, 2. Ya, 5, 3, 1, 2 juga ada di A. Nah, jadi ini adalah himpunan yang sama. Himpunan yang tidak sama itu bagaimana? Ya, kita lihat ya. Bagaimana himpunan yang tidak sama? Himpunan yang tidak sama. Nah, ini ya contohnya nih. Kita punya ini isinya A 3585. Nah, B ini isinya 38. Maka A itu tidak sama dengan B. Karena apa? Karena A itu bukan subset dari B. Karena kan syaratnya himpunan yang sama itu, kita balik lagi ya, ini contoh. Saya gambarin. Syarat dari himpunan yang sama itu ya, A sama dengan B itu syaratnya adalah A subset dari B, kemudian B juga subset dari A. Kalau kita punya contoh seperti ini ya, A misalnya 3, 5, 8, 4 misalnya ya. Kemudian B isinya adalah 3 sama 8. Nah, kalau kita lihat seperti ini, A ini bukan subset dari B. Kenapa? Karena di B ini tidak ada huruf angka 4 ya, tidak ada angka 5. Sehingga A ini bukan subset dari B. Tapi B ini adalah
subset dari A, ya kan? Karena 3 sama 8 kan ada ya di sini ya. 3 sama 8 di sini ada sini. Tapi kan syaratnya himpunan sama itu adalah A subset dari B, kemudian B subset dari A. Sehingga yang seperti ini dia bukan himpunan yang sama. Berarti di sini A tidak sama dengan B ya.
Oke, kita lanjutkan. Tadi mengenai himpunan yang sama ya, sudah kita bahas tadi. Himpunan sama itu jika dan hanya jika, misalnya A sama dengan B, jika dan hanya jika A itu adalah subset dari B, kemudian B juga subset dari A ya. Contohnya seperti ini ya. Kita punya 3, 5, 8, kemudian ada 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Kenapa? Karena A ini adalah subset dari B, kemudian B juga subset dari A. Kalau yang contoh seperti ini, A sama dengan 3585. B-nya adalah 3 sama 8. Maka A tidak sama dengan B. Kenapa ya? Karena A ini bukan subset dari B ya. Karena apa di sini? Karena kan di B tidak ada 5 ya. Jadi sehingga A itu ya bukan subset dari B. Tapi B ini adalah subset dari A ya. Karena di A ada 3 sama 8. Seperti itu ya. Nah, ada istilah tadi ada istilah himpunan yang sama. Terus ada lagi adalah istilahnya himpunan yang ekivalen ya. Jadi himpunan dikatakan ekivalen jika dan hanya jika ya kardinal dari A sama dengan kardinal dari B. Masih ingat ya, kardinal itu adalah jumlah elemen. Nah, misalnya seperti ini, kita punya A itu 1, 3, 5, 7. Kemudian B, A, B, C, D. Nah, kardinal dari A ini ada 4 ya. B ini juga kardinalnya ada 4. Sehingga A sama B ini adalah himpunan yang ekivalen. Karena kardinal dari A, kardinal dari B itu sama ya, sama-sama jumlahnya 4. Sehingga kita katakan dia itu adalah himpunan yang ekivalen ya. Kalau yang himpunan sama tadi adalah himpunan yang setiap elemen A itu merupakan elemen B dan sebaliknya ya, elemen B juga merupakan elemen A. Kalau yang ini himpunan yang ekivalen, ini adalah jika kardinalnya sama ya, kardinalnya sama, itu ada himpunan ekivalen. Kemudian ada istilahnya himpunan saling lepas atau disjoin ya, jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, jadi notasinya seperti ini. Kita gambarkan ya, himpunan yang saling lepas, disjoin itu adalah seperti ini ya. Misalnya kalau kita gambarkan diagram Venn ya, dia akan menjadi seperti ini. Misalnya ini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Jadi saling lepas, nggak ada yang beririsan. Jadi kita simbolkan seperti ini. Jadi himpunan B, A sama B itu dia adalah himpunan yang saling lepas. Contohnya seperti apa? Misalnya kita punya A itu isinya adalah misalnya adalah A itu himpunan bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, misalnya 7. Kemudian B itu adalah bilangan genap misalnya 2, 4, 6, 8 ya. Nah, kan tidak ada yang beririsan kan ya. Jadi himpunan A sama B ini adalah himpunan yang saling lepas ya. Tidak ada dia itu beririsan. Sehingga kalau kita gambarkan di diagram Venn akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini notasinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh himpunan yang saling lepas ya, dia tidak ada beririsan. Jadi bisa kita katakan di sini dia A sama B saling disjoin. Ini ya, contohnya dua himpunan yang saling lepas. Oke, nah ini ada juga namanya himpunan kuasa. Banyak banget istilahnya. Tadi kita sudah kenal himpunan yang sama, kemudian himpunan yang ekivalen, terus ada himpunan yang saling lepas. Nah, di sini ada istilahnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini power set. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, dan termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Contohnya seperti ini, jika kita punya A adalah 1 sama 2 anggotanya, maka himpunan kuasa dari A itu adalah himpunan kosong, 1, 2, 1 sama 2. Nah, berapa banyak sih jumlah dari himpunan kuasa ini? Nah, ini 2 pangkat M. M itu apa? M itu adalah kardinalnya. Contoh seperti ini ya. Saya bikin lagi. Misalnya saya punya himpunan A itu isinya adalah 1, 2,
3. Kardinal dari A ini berarti ada 3 anggota ya, 3 anggota. Sehingga kardinal dari himpunan kuasanya A ini adalah, katanya tadi rumusnya adalah 2 pangkat M. M ini adalah ini ya, M ini adalah kardinal dari jumlah kardinalnya ya, 2 pangkat M berarti 2 pangkat 3 berarti ada 8. Ada 8 ininya ya, himpunan kuasanya. Contohnya kardinal dari himpunan kuasa A ini ada 8. Berarti himpunan kuasa dari A ini jadi katanya terdiri dari himpunan kosong juga. Berarti di sini himpunan kosong 1, 2, 3, kemudian himpunan 1, 2, kemudian di sini himpunan 1, 3, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, himpunan 2, 3, kemudian baru himpunan 1, 2, 3, sehingga jumlahnya ada 8 ya, ini anggotanya. Jadi himpunan kuasa dari A ini berjumlah 8 anggota. Jadi anggotanya ada ini, himpunan kosong, 1, 2, 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, himpunan 1, 2, 3. Gitu. Nah, kalau yang contohnya tadi, himpunan contohnya tadi adalah ini ya, 1, 2 nih. Himpunan kuasa ini adalah ya himpunan yang elemennya merupakan suatu himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Nah, contohnya misalnya kita punya A 1 sama 2. Nah, kemudian kardinal dari A ini kan jumlahnya 2 ya. Maka kardinal dari himpunan kuasanya ini ada 2 pangkat M. Berarti 2 pangkat 2 ya. Berarti ada 4. Betul ya, anggotanya ada 4 nih. Himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1, 2. Berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Di himpunan kuasa. Nah, ini kita masuk ke dalam operasi terhadap himpunan. Ini sudah pernah kita pelajari waktu SMP ya, masih ingat? Ada irisan, ada gabungan, ada komplement ya. Nah, ini ada irisan. Irisan itu, nah ini ya notasinya seperti ini. Irisan A sama B. Irisan A sama B artinya di sini irisan A sama B di mana X itu elemen A dan kemudian X itu adalah elemen B juga. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita punya A itu 2, 4, 6, 8, 10. B, 4, 10, 14, 18. Maka irisannya yang mana aja nih yang irisannya? Berarti angka yang beririsan yang mana aja? Ayo. 4 sama 10 ya. Oke, betul. 4 sama 10. Maka A iris B, berarti yang beririsan adalah angka 4 sama di sini ada 4, sini ada 4 juga ya. Kemudian di sini ada 10, di sini juga ada 10. Nah, soalnya di sini saya kasih contoh lagi. Misalnya saya punya A, isinya 2, 4, 6, 9 ya misalnya. Di sini saya punya himpunan misalnya isinya 3, 7, 2, 10 misalnya. Maka A iris B jawabannya adalah 2 ya. Oke. Satu lagi. Saya punya A ini adalah misalnya minus 1, minus 3 ya. Kemudian B itu isinya adalah misalnya 0 sama 1. Maka A iris B jawabannya 0. Nah, tidak bukan kosong ya, tidak ada ya. Atau bisa kita bikin A ini adalah himpunan saling lepas ya, dan saling berdisjoin. Bukan 0 ya, berarti himpunan kosong ya. A iris B adalah himpunan kosong, artinya A itu disjoin B ya, tidak ada, jadi dia saling lepas seperti itu. Nah, ini diagram Venn-nya seperti ini. Ini ada himpunan A, ada himpunan B, dan saling beririsan di tengahnya.
Nah, di sini ada istilah gabungan ya, union. Nah, jadi A gabung B berarti X elemen A atau X elemen B. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya A itu 258, B 7522. Maka A gabung B adalah di sini 25 ya. Jadi kita gabungkan 257 8 sama 22. Nah, ini 5-nya ada 2 kali. Kenapa nggak kita masukin dua-duanya? Nah, kalau dalam prinsip gabungan itu, kalau seandainya ada angka yang sama, misalnya di sini ada 5, ada 5, ya kita ambil salah satunya aja. Kita ambil salah satunya aja. Misalnya di sini ada 5, 5 berarti kita ambil salah satunya aja. Seperti itu ya. Oke, saya kasih contoh satu lagi, misalnya. Soalnya saya punya di sini A1329 misalnya. B di sini ada minus 1, 3 sama 4. Maka A gabung B jadi apa? Jadi himpunan min 1 terus 2, 1. min 1 terus 2, 3. satunya nggak masuk, 1. 1 ya. Terus apa lagi? 2, 3, 4, 9. Oke, 3-nya kita ambil satu aja gitu ya. Meskipun di sini ada 3, di sini juga ada 3, jadi kita ambil satunya aja gitu. Jadi A gabung B menjadi seperti ini ya. Oke, ini bentuk diagram Venn-nya. Misalnya nih ada A, kita gabungkan dengan himpunan kosong, berarti ya A itu sendiri ya. Oke, selanjutnya kita ada istilahnya komplement ya, komplement. Komplement itu berarti artinya negasinya ya, sebaliknya. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Misalkan kita punya himpunan A itu adalah himpunan bilangan ganjil. Berarti kalau komplemennya adalah berarti komplement dari A adalah himpunan bilangan genap. Seperti itu ya nih. Jika A1379 maka komplement dari A ini berarti ya 2468 ya. Komplement itu kebalikannya ya. Komplement itu disimbolkan dengan ini ya, notasinya tuh A kemudian ada topinya di atas nih. Ini artinya A komplement. Nah, ini kita ada soal ya. Misalnya ada variabel A itu adalah himpunan semua mobil buatan dalam negeri. Nah, terus B ini adalah himpunan mobil impor. C itu adalah himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 90. D, himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. E, himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Nah, kemudian kita punya pernyataan seperti ini, kita disuruh membuat notasi simboliknya. So, di sini, mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Nah, makanya sini kita bikin berarti mobil mahasiswa di universitas ini. Berarti sini adalah variabelnya adalah E ya. E, kemudian kita iris dengan produksi dalam negeri. Berarti kita iris dengan A. Kemudian atau makanya di sini kenapa di sini A atau B-nya kita gabungkan, kemudian E-nya di luar, karena apa? Karena himpunan E ini ya, himpunan semua mobil milik mahasiswa di universitas tertentu, yaitu juga menjelaskan yang kalimat yang ini nih. Nah, atau kita bikin seperti ini bisa nih. Berarti E iris A, kemudian atau E iris B ya, sama aja nih. Jadi ini sama ini kan sama aja ya. Kemudian semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 90 yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. Berarti sini variabelnya apa aja nih? Oke, semua mobil dalam produksi dalam negeri berarti sini A diiris dengan nih dibuat sebelum tahun 90 diiris dengan C. Kemudian yang nilai jualnya kurang dari 100 juta diiris dengan D seperti ini ya.
Kemudian lagi ada pernyataan. Semua mobil impor buatan setelah tahun 90 yang mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Nah, berarti di sini kita perlu variabel apa aja nih? Mobil impor, B ya berarti. B kita iris dengan yang pernyataan setelah tahun 90. Setelah tahun 90 sini nggak ada, berarti yang sebelum tahun 90-nya ini kita negasikan kan di sini. Berarti kita iris dengan negasi C. Nah, kemudian ada lagi nih, mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Di sini D, nilai jualnya kurang dari 100 juta. Berarti kalau lebih dari 100 juta berarti negasi dari D ya. Berarti di sini himpunan B kita iris dengan negasi D, kita iris lagi dengan negasi C ya, seperti itu. Nah, ini tadi contoh soalnya ya, kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada istilahnya selisih ya, selisih atau difference. Nah, jadi A selisih B itu sama aja dengan A selisih B itu sama aja dengan A iris negasi B ya. A selisih B itu sama aja dengan A iris negasi B. Nah, maksud dari selisih ini apa? Nah, selisih seperti ini. A selisih B artinya semua anggota A kita buang irisannya ya ini. Semua anggota A kita buang irisannya. Kalau kita lihat dari diagram Venn ini, kita lihat ya nih, semua himpunan A ya kita buang irisannya. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 135 ya diselisihkan dengan 123. Nah, jadi katanya kalau himpunan A ini adalah kalau A selisih B artinya di sini semua himpunan A kita buang irisannya. Semua himpunan A kita buang irisannya ya. Jadi kita coba saya tulis lagi di sini. Misalnya saya punya A itu adalah 1, 3, 5 ya. Kemudian himpunan B itu 1, 2, 3. Maka A selisih B jawabannya adalah A. Jadi tadi A selisih B itu adalah semua himpunan A kita buang irisannya. Nah, di sini yang beririsan yang mana? 1. 1. Kemudian 1, 3. Berarti A selisih B jawabannya adalah 2 dan 5. Yo. Ya. 2 dan 5. Kenapa 2 masuk? 5. 5 ya. Tadi kan A selisih B itu adalah semua himpunan A kita buang selisihnya. Berarti yang kita ambil itu hanya himpunan A kan A selisih B berarti semua himpunan A kita buang irisannya. Yang beririsan kan 1 sama 3 ya. Berarti A selisih B adalah 5. 5. Oke ya. Coba saya balik lagi. B selisih A. B selisih A jawabannya adalah 2. Oke. Pak. Oke ya, sudah bisa semua. Ini ya. Oke, kalau yang seperti ini ya, jika kita punya himpunan dari 1 sampai 10, kemudian B itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, berarti himpunan genap ya. Maka A selisih B adalah, berarti selainnya ya, berarti ini 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian saya gambarin aja biar gampang. Saya tulis lagi aja biar gampang. Misalnya di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian saya punya B. B itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih B adalah berarti ini adalah A selisih B. Jadi semua himpunan A kita buang irisannya. Berarti yang beririsan apa aja nih? Berarti di sini ya 4, 6, 8, 10. Berarti A selisih B adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, coba kita balik. B selisih A. Maka jawabannya B selisih A apa? Tidak ada.
Nggak ada ya himpunan kosong. Himpunan kosong. Ya, himpunan kosong ya. Oke, sudah paham semua ya mengenai selisih ya. Nah, ini ada lagi istilah beda setangkup ya. Jadi banyak banget istilahnya ya. Ada tadi sudah kita pahami mengenai irisan, mengenai gabungan, mengenai komplement, mengenai selisih. Nah, sekarang namanya beda setangkup. Ah, apa sih beda setangkup ya? Nah, ini ya. Simbolnya ya A beda setangkup B itu sama aja dengan A digabung B diselisihkan dengan A iris B ya. Kalau A selisih B tadi kan sama aja dengan A iris negasi B ya. A iris negasi B. Kalau ini A beda setangkup B itu sama aja dengan A gabung B diselisihkan dengan A iris B. Nah, tapi untuk mengingatnya lebih gampang, kita lihat aja nih ilustrasinya di diagram Venn. Artinya misalnya A beda setangkup B itu sama aja dengan himpunan A sama himpunan B, kita buang selisihnya, irisannya. Nih, himpunan A, himpunan B, kita buang irisannya. Nah, kalau seperti ini, misalnya kita punya himpunan A 2, 4, 6, B 2, 3, 5. Berarti kita gabungkan A sama B ini, kita buang dulu irisannya. Yang beririsan yang mana aja? Berarti yang angka 2 ya? 2. Berarti A beda sangkup B, jadi jawabannya adalah 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi 3, 4, 5, 6. 2 ini kita buang ya, karena dia beririsan. Jadi A beda sangkup B itu sama aja dengan himpunan A sama himpunan B digabungkan, kemudian kita buang yang beririsan ya. Oke, sudah paham ya mengenai ada irisan, ada gabungan, ada komplement ya, ada selisih, ada beda sangkup. Nah, oke, nah di sini ada soal ya. Jadi misalnya U itu adalah himpunan mahasiswa, berarti semestanya itu adalah mahasiswa ya. P itu adalah himpunan mahasiswa yang nilai UTS-nya di atas 80. Q itu adalah mahasiswa yang nilai ujiannya UAS-nya di atas 80. Nah, jadi seorang mahasiswa dapat nilai A jika nilai UTS dan UAS-nya itu di atas 80. Kalau dapat B, salah satunya di atas 80. Berarti dapat C, berarti kedua ujiannya itu di bawah 80. Nah, bagaimana kita mencari mahasiswa yang mendapat nilai A? Nah, berarti kalau seperti ini, kita harus mencari apa? Berarti adalah orang yang dapat nilai A itu adalah merupakan irisan ya. Berarti irisan dari orang yang dapat nilai UTS di atas 80 sama orang yang UAS-nya di atas 80. Berarti ini adalah irisannya. Jadi P irisan Q. Nah, bagaimana dapat orang yang dapat B? Karena dapat B ini adalah jika salah satu ujian di atas 80 maka dia dapat B. Nah, makanya di sini P beda setangkup Q. Bagaimana dapat orang dapat C? Katanya C itu adalah yang kedua ujiannya di bawah 80 ya. Kita gambarkan seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya diagram Venn seperti ini adalah semestanya. Jadi katanya ini adalah himpunan A ini adalah orang yang UTS-nya dapat 80. UTS-nya dapat 80. Kemudian himpunan B ini adalah orang yang UAS-nya sini UAS, UAS-nya 80. Nah, berarti kalau orang yang dapat A, berarti kalau orang yang dapat A ini adalah yang beririsan. Berarti dia dapat UTS-nya 80 juga, UAS-nya juga dapat 80 ya. Berarti kita bisa bikin di sini, berarti orang yang dapat nilai A itu adalah orang yang nilai UTS-nya itu 80 dan UAS-nya juga 80. Maka di sini ya, P iris Q. Kenapa saya tulis AB di sini? Sorry.
di sini P ya sama I. Nah, berarti orang yang dapat A tuh berarti yang di sini nih. Orang yang dapat A itu adalah yang di sini. Berarti di sini kita bisa cari dengan P iris Q. Orang yang dapat B itu katanya jika salah satunya ya UTS atau UAS-nya yang dapat 80. Berarti orang-orang yang berada di sini, orang-orang yang berada di sini ya. Berarti kita bikin di sini P beda setangkup dengan Q. Terus kalau yang dapat C itu adalah orang yang UTS dan UAS-nya itu kecil dari 80 ya. Nah, berarti orang-orang yang berada di sini nih ya, berada di sini. Berarti yang dapat C itu bisa kita rumuskan dengan ini berarti semesta, ya berarti orang-orang yang berada di sini ya. Semesta kita sisihkan dengan yang P digabung dengan Q, ya, seperti itu. Jadi kita gambarkan dulu diagram Venn-nya biar bisa kita kepikiran nih, kira-kira rumusnya apa gitu. Ini ya. Oke. Beda setangkup juga memenuhi sifat berikut. Jadi dia juga bisa misalnya A beda setangkup B itu sama aja dengan B beda setangkup A ya. Jadi dia berlaku hukum komutatif. Terus juga ada nih hukum asosiatif misalnya A beda setangkup B beda setangkup C. Jadi bisa bersifat asosiatif juga ya. Di sini A beda setangkup dalam kurung B beda setangkup C. Berlaku hukum asosiatif juga berlaku hukum komutatif ya. Ini ada istilahnya perkalian kartesian. Misalnya kita punya himpunan 1, 2, 3, kemudian ada D, AB, maka perkalian kartesian himpunan C sama D, ini sama aja dengan 1 kali A, 1A ya, 1 kali B, 1B, 2 kali A, 2A ya, 2 kali B, 2B sini, 3 kali A berarti 3, A sini, 3 kali B, 3, B. Nah, itu ya perkalian kartesian. Nah, ini ada hukum-hukum himpunan. Masih ingat kan ya, sama aja nih kayak hukum-hukum logika kemarin ya. Ada yang namanya hukum identitas, hukum nol ya, hukum komplement, hukum idempoten, hukum komutatif ya. Ada De Morgan juga, masih ingat kan ya, mengenai pelajaran kita yang logika. Cuman bedanya itu kalau di sini mungkin kalau yang kemarin itu yang himpunan kosong disimbolkan dengan false ya. Terus kalau yang kemarin itu true itu disimbolkan dengan kalau di sini universal atau semesta. Terus kemudian kalau seperti ini ada A digabung dengan A, ada topinya ini artinya negasi ya, di sini negasi misalnya A digabung dengan A negasi berarti sama aja dengan semesta ya. Suatu himpunan kita gabungkan dengan negasinya berarti adalah semesta. Kemudian suatu himpunan kita iris dengan negasinya kan. Suatu himpunan kita iris dengan negasinya kan nggak ada yang beririsan ya, makanya di sini adalah himpunan kosong ya. Suatu himpunan kita gabungkan dengan himpunan itu sendiri, maka ya himpunan itu sendiri ya. Suatu himpunan kita iris dengan himpunan itu sendiri, maka ya jawabannya himpunan itu sendiri. Nih, satu himpunan kita iris dengan himpunan kosong, ya berarti himpunan kosong. Satu himpunan kita gabungkan dengan semesta. Nah, saya gambarkan lagi. Punya di sini. Satu himpunan kita gabungkan dengan semesta, ya semesta ya. Misalnya semestanya itu adalah semua himpunan, nah misalnya dari 1 sampai nggak tahu nggak terhitung gitu. Kemudian A itu adalah 1, 2, 3. Maka kalau A digabung dengan U ya berarti A digabung dengan semesta ya jawabannya adalah semesta ya. Nah ini juga ya. Ini hukum involusi. Ya masih ingat ya hukum involusi yang hukum logika kemarin.
Jika misalnya ada sesuatu kita negasikan 2 kali, maka jawabannya adalah himpunannya seperti ini. Negasi dinegasikan lagi ya, berarti negasinya hilang. Nah, ini hukum involusi. Tapi kalau di himpunan, bentuknya jadi seperti ini. Negasi dinegasikan lagi, nanti sama dengan A ya. Kalau di himpunan ini negasinya di atas. Negasinya di atas ya, seperti ini negasinya di atas. Nah, ini hukum De Morgan ya, masih ingat ya hukum De Morgan? Hukum De Morgan. Kalau kemarin kita punya misalnya A gabung B, kemudian negasi, yaitu kalau hukum De Morgan sama aja dengan apa nih? Negasi A dan negasi B ya. Ini hukum De Morgan yang kita belajar logika kemarin. Nah, kalau seandainya di himpunan ini, kalau yang di himpunan ini ya, misalnya ini, kalau di logika seperti ini ya, negasi dari A gabung B itu sama aja dengan ini ya, negasi A dan negasi B. Nah, kalau di himpunan, ini kita punya ini, sama aja sih sebenarnya ya, cuman taruh negasinya di atas. Nah, ini sama aja dengan negasi A di si B ya, seperti itu aja. Cuman taruh simbolnya aja yang beda ya. Ini ya. Oke. Ini hukum distributif, hukum asosiatif ya, sama aja kayak hukum logika kemarin, sama. Oke, coba kita ini ya, kita pembuktian proposisi perihal himpunan misalnya, buktikan ya apakah A iris B gabung C itu sama aja dengan A iris B digabung dengan A iris C. Nah, sama kayak kita menggunakan hukum logika kemarin ya. Nah, contoh seperti ini bisa menggunakan pembuktian dengan diagram Venn, bisa kita gunakan kemarin sudah kita pelajari ya, tabel kebenaran ya. Dengan menggunakan tabel kebenaran misalnya nih, kita ingin membuktikan bahwa A iris B gabung C itu sama aja dengan A iris B digabung dengan A iris C. Apakah dia semakna? Ya, kita menggunakan tabel kebenaran ini ya, karena sudah belajar ya kemarin. Yang dia simbolkan 0 ini jadi true, ya bebas aja sih ya simbolnya. Kalau kita kan true ya, di sini true, false, gini aja. Gunakan 0101 ya. Kemudian kita cek ternyata hasilnya sama. Ya kalian digunakan true, false juga nggak apa-apa. Kalau dia ini dia simbolkan dengan 01 ya. Kemudian kita cek hasilnya, ternyata hasilnya sama. Berarti antara pernyataan ini sama ini itu dia semakna, nilainya sama ya. Kita menggunakan tabel kebenaran. Kemudian bisa kita menggunakan ini hukum-hukum himpunan ya, atau hukum, kalau minggu kemarin kita belajar menggunakan hukum logika. Nah, misalnya di sini ya saya gambarkan lagi aja biar enak nulisnya. Misalnya di sini kita punya soal A iris B digabung dengan A iris negasi B, apakah dia itu semakna nggak dengan A ya? Nah, apakah dia itu nilainya semakna dengan A? Nah, kita bisa menggunakan apa nih? Kita bisa menggunakan, kalau kemarin hukum logika ya, ini kayaknya bentuknya bisa kita gunakan hukum distributif ya, berarti bisa kita sederhanakan dengan hukum distributif. Hukum, biar bagus tulisannya. Berarti di sini saya menggunakan hukum distributif ya.
Nah, di sini saya menggunakan hukum distributif. Kalau kita lihat ini kayaknya ini bisa saya sederhanakan dengan hukum distributif. Berarti jadi apa nih? Berarti jadi A. Jadi apa nih? Kalau hukum distributif berarti ini bisa kita sederhanakan jadi A iris B gimana? A iris B digabung dengan ini ya. Nah, berarti bentuknya bisa seperti ini nih. Kita menggunakan hukum distributif ya. Yang tadi yang panjang ini kita bisa ubah bentuknya dengan menggunakan hukum distributif. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini kan maknanya ini bentuknya sama aja kan, yang ini sama yang ini itu kan sama ya. Kita menggunakan hukum distributif. Jadi A iris B digabung dengan A iris B negasi itu sama aja dengan ini ya. A iris dalam kurung B digabung dengan B negasi. Nah, ini banget nih chatnya ya. Ini ya, jadi kita ubah bentuknya, bukan diubah ya. Maksudnya kita gunakan hukum-hukum himpunan yang tadinya bentuknya seperti ini, dia akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, nilainya ini sama ini tuh sama aja ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Nah, ini sudah hampir terbentuk ya. Masih ingat? B digabung dengan B negasi, ini nilainya apa? Jadi kita bisa menggunakan hukum apa tadi itu? Nih, sorry. Nah, ya masih ingat ya, sesuatu tadi kita hukum komplement ya. B kita gabungkan dengan B negasi, jawabannya adalah semesta. Tadi kita menggunakan hukum distributif juga ya. Nih, hukum distributif. Tadi kita punya apa tadi? Berapa tadi? Kita punya tadi A iris B digabung dengan A iris negasi B. Nah, berarti ini ya bentuknya sama seperti ini. A iris B digabung dengan ini, berarti bentuknya jadi seperti ini. Jadinya A iris B dalam kurung B digabung dengan B negasi ya. Tadi nanti kita menggunakan hukum distributif awalnya. Ini ya. Oke, ini kita menggunakan hukum distributif. Nah, selanjutnya tadi kita bisa menggunakan hukum komplement tadi ya. Hukum komplement ini satu kita gabungkan dengan negasinya, maka isinya adalah semesta ya kan. Sesuatu kalau kita gabungkan dengan negasinya, maka jawabannya adalah semestanya. Nah, ini adalah hukum komplement ya. Nah, sekarang bentuknya adalah ini ya. A diiris dengan O. Nah, jadi suatu himpunan kalau kita iris dengan semestanya, maka dia ini adalah, coba, suatu himpunan kalau kita iris dengan semestanya, maka jawabannya adalah Himpunan itu sendiri. itu sendiri ya. Nah, kita gunakan identitas ya. Identitas. Nah, sehingga terbukti ya bahwa yang ini, himpunan yang tadi ini, nilainya itu semakna dengan A. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menggunakan hukum-hukum logika. Jadi, memang agak sulit sih memang ya. Jadi, kita sudah harus paham ya menggunakan hukum-hukum tadi. Misalnya, kalau kita lihat bentuknya, kira-kira ini bisa dibentuk jadi hukum apa? Maksudnya, kita bisa menggunakan hukum apa ya untuk membentuknya. Nah, gitu. Jadi, ya kuncinya banyak latihan. Oke, kita lihat lagi contoh soal yang lain ya. Mana ya? Oke, selain yang menggunakan ini, bisa juga kita menggunakan tabel ya. Tabel seperti sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, nah saya coba lagi nih untuk yang satu lagi ya. Misalnya saya punya A gabung B selisih A, apakah dia itu sama nggak dengan A gabung B? Nah, semakna nggak sih ya? Oke.
Pertama kita kira-kira apa nih yang bisa kita bentuk nih? Nah, yang ini ya kayaknya bisa kita ganti bentuk lain. Karena kalau masih mempertahankan bentuk ini kayaknya susah. Kita ganti bentuk lain. Kita menggunakan hukum operasi selisih. Nah, tadi kan B selisih A itu sama aja dengan apa tadi? B iris A negasi. Nah, ya, sama aja. B selisih A itu sama aja dengan B iris A negasi, ya. Nah, seperti ini kita sudah dapat bentuknya nih. Kita menggunakan apa lagi nih habis ini? Kita bisa menggunakan hukum apa nih? Hukum distributif ya. Hukum distributif. Kita bisa menggunakan hukum distributif, jadinya apa nih? A gabung B diiris dengan A gabung A negasi, ya. A gabung ini ya, jadi yang bentuknya ini bisa kita gunakan hukum distributif, jadi bentuknya seperti ini ya. Kita manfaatkan hukum distributif, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau dari sini kalian sudah ini enggak? Sudah kelihatan nggak? Kita sudah mau mencapai akhir. Di mana nih yang bisa kita selesaikan? Yang mana nih? Yang kira-kira bisa kita selesaikan? Gunakan hukum apa? Yang mana? Ini ya. Ini kan bisa nih. Suatu himpunan kalau kita gabungkan dengan negasinya, jadi kita menggunakan hukum komplement ya. Seperti ini, ya. Satu himpunan kalau kita gabungkan dengan negasinya, maka itu sama aja dengan semesta. Ya. Tuh nih, berarti tinggal ini lagi ya. Nah, masih ingat nggak? Suatu himpunan kalau kita iris dengan semesta, maka adalah Himpunan itu sendiri. Makanya sini kita menggunakan hukum identitas. Maka jawabannya adalah himpunan itu sendiri. Maka A gabung B ini ya. Nah, sudah terbentuk ya. Terbukti ya bahwa yang ini tadi itu nilainya sama aja dengan ini. Oke, seperti itu. Ya, banyak-banyak latihan aja ya. Oke. Ini ya. Panjang sekali. Panjang sekali. Ini nih, misalnya. Buktikan ini apakah ini sama dengan semesta? Nih, ya. Oke, kita lihat ya. Kita coba lagi. Kita punya, buktikan apakah A selisih B itu diiris dengan A selisih C itu sama aja dengan A selisih B gabung C. Oke, kita selesaikan ya. Kita selesaikan ini. Apakah A selisih B diiris dengan A selisih C itu sama aja dengan A selisih B gabung C. Nah, kita lihat apa nih yang kira-kira bisa kita selesaikan. Nah, ini ya berarti yang ini kita menggunakan hukum definisi selisih. Selisih berarti ini itu sama aja dengan A selisih B itu sama aja dengan A iris B negasi. Ini iris, kita pertahankan ini. A selisih C itu sama aja dengan A iris C negasi ya. Kita punya bentuk seperti ini. Nah, apa yang akan kita gunakan? Bisa kita gunakan hukum distributif ya di sini. Hukum distributif. Berarti bentuknya seperti ini jadinya. Iris dalam kurung. B negasi diiris dengan negasi ya, C negasi. Oke, ini hukum distributif. Apalagi yang bisa kita gunakan? Nah, lagi yang bisa kita gunakan? Kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan? De Morgan ya, bisa kita gunakan De Morgan di sini.
De Morgan. Berarti di sini A Iris, jadi di sini B ya kan. Berarti di sini ya Iris jadi irisan jadi gabungannya. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat ya, sudah terlihat. Berarti ini sudah terlihat, berarti kita bisa menggunakan hukum definisi selisih ya, hukum definisi selisih. Berarti di sini A iris B negasi B negasi digabung dengan C negasi itu sama aja dengan A selisih Iris C. Iya. B selisih tuh. Enggak, B selisih nih C ini. B selisih B gabung C. Kenapa? Kan ini hukum definisi selisih ya. Kalau kita balikan kembali katanya kan kalau A selisih B itu sama aja dengan A iris B B negasi. Nah, kalau yang ini berarti kalau kita mau kembalikan yang ke atas, berarti ini sama aja dengan apa nih? Kalau ini A iris B gabung C-nya dinegasikan. Nah, makanya tadi ini jadi seperti ini. A iris B negasi U, bukan U ya, sorry. B negasi digabung C negasi. Kalau kita ubah bentuknya menggunakan definisi selisih menjadi ini ya. A selisih B gabung C. Seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Ini ada lagi ya. Ini bisa kalian pelajari ya, latihan-latihan, karena nanti kalau kita bahas semuanya nanti waktu kita nggak cukup ya. Oke, kita sudah latihan-latihan menggunakan hukum-hukum himpunan. Nah, sekarang kita kenalan yang namanya prinsip inklusi ekusi ya, yang prinsip inklusi ekusi. Oke, sebentar, ada yang ketinggalan nggak ya kita? Oh, nggak ada. Oke, prinsip inklusi ekusi. Nah, di sini untuk dua buah himpunan A dan B ya, misalnya seperti ini. Kardinal dari A gabung B ya, kardinal dari A gabung B sama aja dengan kardinal A ditambah dengan kardinal B dikurang kardinal dari A iris B. Nah, ini juga kardinal dari A beda setangkup B itu sama aja dengan kardinal A ditambah dengan kardinal B dikurangi dengan 2 kali kardinal A iris B. Ini bagaimana penerapannya? Ya, ini contohnya. Latihan. Ini. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Nah, ini ada kata-kata 3 atau 5. Berarti di sini kita mencari jumlah kardinal A atau B ya, tuh kan ya. Jadi kita mencari kardinal A atau B. Nah, di sini. Berarti A itu adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. B itu adalah himpunan bulat yang habis dibagi 5. Kemudian A iris B itu merupakan himpunan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa banyak sih bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Berarti di sini kita mencari kardinal dari A gabung B ya. Kita mencari kardinal A gabung B. Nah, caranya di sini adalah oke, saya gambarkan. Nah, di sini ratanya tadi dari 1 sampai 100 ya. Berarti semestanya ada 100 bilangan ya. Nah, berarti di sini A itu adalah banyaknya bilangan yang habis dibagi 3. Berarti di sini 100 bilangan kita bagi 3. Sini kardinal A ya. Kardinal A berarti banyaknya bilangan yang habis dibagi 3. Berarti 100 bagi 3 sama dengan, ya kita bulatkan aja ya, jadi 33. Kemudian B
B itu adalah banyaknya bilangan yang habis dibagi 5 ya. Berarti di sini 100 kita bagi 5, berarti sekitar ada 20 bilangan yang habis dibagi 5 ya. Dalam rentang 1 sampai 100 itu ada 20 bilangan yang habis dibagi 5. Contohnya 5, 10 ya, 15, 20, kemudian 25, 30. Nah, itulah contoh-contoh bilangan yang habis dibagi 5. Nah, totalnya itu ada sebanyak 20 bilangan dan jadi dari rentang 1 sampai 100 itu ada 20 bilangan. Ini kalau yang bilangan habis dibagi 3, contohnya ya kalau dalam rentang 1 sampai 100 contohnya 3, 6, 9, ya 12, 15 seperti itu. Nah, kemudian kita cari lagi jumlah kardinal. Berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, di sini adalah A iris B ya. Sama dengan, saya bikin aja di sini ya. Sama dengan berarti 100 kita bagi dengan 15. Nah, 15 ini dari mana? 15 ini merupakan KPK dari 3 dan 5 ya. Masih ingat ya pelajaran SD ya. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15 ya. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Nah, jadi 100 dibagi 15 itu berapa? 100 bagi 15? 6 ya. 6. Artinya ada 6 bilangan yang dia itu habis dibagi 3 dan habis dibagi 5. Contohnya apa? 15 ya kan? 15 kan habis dibagi 3 juga, habis dibagi 5 juga ya kan? 30 kan habis dibagi 3, habis dibagi 5. Jadi dari rentang 1 sampai 100 itu ada 6 bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, pertanyaan kita adalah berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, berarti di sini kita mencari di sini kardinal dari A gabung B itu berapa? Berarti rumusnya adalah sini kardinal A ditambah dengan kardinal B dikurangi dengan kardinal A iris B ya. Berarti di sini berapa tadi kardinal A? 33. Kardinal B 20. Kardinal A iris B itu ada 6 ya. Berarti berapa nih jumlahnya? Ada 47 ya. 47 ya. Sama dengan 47. Berarti ada 47 bilangan. Berarti ada banyaknya 47 bilangan yang dia itu habis dibagi 3 atau 5. Nah, itu ya, dia itu habis dibagi 3 atau 5. Seperti itu. Kalau bilangannya kecil ya, berarti dari 1 sampai 10 kita masih bisa ngitungnya. Kalau seandainya bilangannya 1 sampai 100 ya, susah juga kalau kita ngitung secara manual ya. Oke ya, jadi di sini jadi ada 47 bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, kemudian ada contoh selanjutnya. Nah, ini contoh selanjutnya yang menggunakan prinsip eksklusi. Nah, contohnya dari bilangan bulat dari 101 sampai 600, berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya? Ini hati-hati, ini pertanyaannya selalu menjebak nih. Ada kata-kata yang tidak habis. Tidak habis. Kita mencari bilangan yang tidak habis. Nah, berarti kita harus tahu dulu bilangan yang habis dibagi itu berapa ya. Nah, dari 101 sampai 600, ini semestanya berapa? Semestanya berapa nih? Dari 101 sampai 600 ini ada berapa banyak bilangan nih? 499. 500 lah ya. Termasuk 101 dan 600 itu sendiri, berarti 500 ya. Berarti semestanya itu adalah 500. Nah, itu ada 500 bilangan. Nah, kita mencari berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Berarti kita menggunakan yang beda setangkup ya. Beda setangkup itu kan artinya misalnya A beda setangkup B itu sama aja dengan A atau B namun tidak keduanya. Makanya di sini kita menggunakan beda setangkup ya. Nah, di sini. Caranya adalah ya kita saya perbesar dulu.
kelihatan. Nah, ini. Kita cari dulu semestanya berapa. Berarti dari 101 sampai 600 semestanya berarti ada 500 ya. Kemudian kita cari berapa banyak bilangan yang habis dibagi 4. Nah, berarti di sini 600 bagi 4. Atau bisa juga sih langsung 500 bagi 4 bisa juga ya. Bisa langsung juga nih. 500 bagi 4 sama dengan 125 ya. Kemudian di sini jumlah bilangan yang habis dibagi 5 ya, bisa sama aja dengan ini ya. 500 kita bagi 5. Jawabannya adalah 100 ya. Kemudian A iris B, berarti ini adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan 5 ya. Berarti di sini 500 kita bagi dengan 20. Ini 20 itu adalah KPK dari 4 dan 5 ya. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20 ya. Berarti di sini 500 kita bagi 20 sama aja dengan 25. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang tidak habis ya, yang tidak habis. Makanya itu adalah negasi dari yang ini ya, negasi dari A beda setangkup B. Nah, tapi rumus yang negasi ini kan kita nggak punya ya. Jadi kita cari dulu yang habis dibagi ya. Nah, makanya kita cari dulu yang habis dibagi. Berarti di sini A beda setangkup B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi dengan 2 kali A iris B. Nah, sudah kita dapatkan. Jawabannya ada 175. Artinya di sini ada 175 bilangan yang habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya ya. Itu ya makna dari A beda setangkup B itu ya. Yaitu habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Ini ada 175 bilangan yang habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Nah, pertanyaan kita di awal itu adalah yang tidak habis ya, yang tidak habis pertanyaan kita. Berarti setelah kita mendapatkan bilangan berapa banyak yang habis dibagi itu, kemudian kita cari. Untuk mencari yang tidak habis dibagi berarti kan negasinya ya. Jadi sekarang di sini semestanya kan ada 500 bilangan ya. Kita kurangkanlah dengan yang habis dibagi. Berarti di sini 500 dikurangi dengan 175 berarti sama dengan 305. Artinya di sini ada 325 bilangan yang tidak habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Itu ya. Tuh, nih tadi sama pertanyaan ini sering banget nih kalau saya lihat di UTS itu sering banget orang salah jawabannya karena dia tidak membaca pertanyaan dengan benar. Yang ditanya itu adalah tidak habis ya. Berarti kalau pertanyaannya itu berapa banyak bilangan yang tidak habis, berarti kita cari dulu yang habis itu, kemudian untuk mendapatkan yang tidak habis berarti kita semesta kita kurangkan dengan yang habis dibagi ya. Oke. Semoga ini ya paham ya. Oke. Pertanyaannya juga dilihat juga nih. Pertanyaannya apa? Dibagi oleh 4 atau 5 namun tidak keduanya. Kalau ada kata-kata namun tidak keduanya berarti kita menggunakan beda setangkup ya. Kalau seandainya pertanyaannya seperti ini, pertanyaan cuma seperti ini, yang habis dibagi 3 atau 5 ya, berarti kita menggunakan ini ya, A gabung D ya, berarti kita menggunakan ini. Bedanya tuh di mana bedanya rumusnya? Kalau yang tadi ya, yang ada kata-kata namun tidak keduanya, yang ini, yang beda setangkup ini ada 2 kali, belakangnya 2 kali A iris B. Kalau ini tidak ada ya, cuman A iris B aja seperti itu. Jadi soalnya dilihat-lihat ya apa yang dia suruh, kemudian apakah ada kata-kata ini tidak habis dibagi ya, itu hati-hati. Jadi ini banyak aja latihan soalnya. Ini mengenai prinsip inklusi eksklusi, tadi kita sudah juga belajar mengenai teori dari himpunan ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ini himpunan ganda ya, himpunan ganda. Nah, tadi kita hanya mengetahui yang himpunan biasa aja. Nah, bagaimana kalau kita saat menghadapi himpunan ganda seperti ini nih, multiset. Misalnya
1, 1, 1, 2, 2, 2, 3 gitu kan. Kalau tadi kan kita ya himpunannya biasa aja ya, 1, 2, 3, tidak ada yang berganda. Kalau ini tuh ada himpunan yang berganda, bagaimana kita mensiasatinya, ini ya, menyelesaikannya. Nah, sebentar ya, saya mau ngecas laptop dulu ya, udah mau habis. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Di sini kita punya himpunan multiset ya. Artinya dia itu berganda keluarnya seperti ini. A, C, C, D, D gitu kan ya. Kemudian nah, ini bagaimana kita menyelesaikannya. Nih kalau untuk yang gabungan ya, P gabung Q ya. Suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Nah, misalnya di sini kita punya himpunan yang berganda ya. Di sini ada A-nya 3 kali, A-nya 2 kali. Bagaimana kita melakukan operasi P gabung Q? Nah, di sini kita lihat A di sini 3, di sini 2. Berarti kita ambil yang maksimumnya ya. Ya, kita yang ambil yang maksimumnya. Kalau contoh yang tadi yang tidak berganda, misalnya tadi saya gambarkan lagi ya yang kita belajar yang di awal. Misalnya ini P gabung Q, kita punya P itu adalah 1, 3, 5. Kemudian di sini ada Q-nya itu adalah 1, 3, 9 ya. Nah, ini tiganya kan ada yang sama ya. Berarti di sini P gabung Q-nya itu adalah 1, 3, 5, 9. Nah, kalau yang seperti ini kita ngambilnya ya, ngambil 1 kali aja gitu kan. Tidak perlu kita bikin 1, 1, 3, 3, 5, 9. Enggak. Kalau P gabung Q itu berarti kita ngambil yang 1 kalinya aja. Nah, bagaimana yang himpunan yang multiset? Nah, multiset seperti ini. Misalnya kalau yang ini ya A-nya ada 3 kali, nah di sini A-nya 2 kali, berarti kita ambil yang maksimalnya. Berarti kita ambil A-nya yang 3 kali di sini ya, A-nya 3 kali. Kemudian di sini tidak ada B, berarti B-nya masuk ya. Kemudian C-nya di sini 1 kali, di sini ada 2 kali, berarti kita ambil yang maksimal ya, berarti C-nya 2 kali kita masukin ke sini. Di sini di sini D-nya ada, di sini D-nya tidak ada, berarti kita masukin D-nya. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Ya, yang multiset, misalnya P gabung Q, di sini saya punya P-nya 1, 1, 1, 2, 3, 3. Nah, kemudian Q-nya di sini 1, 2, 2, 4, 4. Nah, silakan. Siapa yang mau mengerjakan di sini? Jadi P gabung Q-nya jadi apa nih? Ingat bahwa ini kita cari yang kalau seandainya ada yang sama berarti kita ambil yang maksimalnya. Jadi silakan satu orang, silakan. Jadi P gabung Q-nya jadi 1, 1, 2, 2. Satunya berapa kali? Satunya berapa kali? Satunya berapa kali? 3 kali. Oke, habis itu duanya 2 kali. 2 kali. Terus? Tiganya 3 kali. Ah? Enggak, ini Tiganya 2 kali. Iya, 3-nya 2 kali. Terus? 4-nya 4 kali. 4 2 kali. 2 kali. Oke, ya. Oke, udah pada bisa semua ya. Oke, jadi kalau ada yang sama berarti kita ambil yang maksimal. Kalau nggak ada berarti kita masukkan seperti ini. 3-nya 3 kali berarti ya kita yang maksimal kan 3-nya 3 kali, satunya 3 kali ya. Nah, kita masukkan ini. Kemudian di sini 2-nya, di sini ada 2 kali, di sini 1 kali berarti kita ambil yang maksimal. Berarti di sini ada
dua kali. Di sini 3 nggak ada, berarti kita masukin juga nih 3, kemudian 4. Itu ya P gabung Q. Oke, udah paham semua ya P gabung Q. Kemudian bagaimana dengan irisan ya? Nah, irisan. Nah, P iris Q adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplitas minimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Nah, misalnya saya punya P di sini A3 kali, C D2 kali, kemudian Q-nya di sini A2 kali, B, kemudian C-nya 2 kali. Kita lihat yang mana yang beririsan. Nah, yang beririsan yang mana aja? A sama C ya, yang beririsan ya, yang sama A sama C. Nah, setelah kita lihat yang mana beririsan, kemudian kita cek. Nah, di sini yang beririsan kan A sama C ya. Kemudian kita perhatikan. Kita cari yang paling minimum. Nah, di sini A-nya 3, di sini A-nya 2. Berarti kita ambil yang minimum, berarti A-nya 2 yang kita ambil. Nah, di sini yang beririsan apa lagi? C ya, yang beririsan ya. C-nya di sini 1 kali, di sini C-nya 2 kali. Berarti kita ambil yang minimum. Berarti di sini adalah C-nya 1 kali. Seperti itu ya. Oke, saya kasih contoh lagi, satu lagi. Misalnya P iris Q ya, ini saya punya misalnya 1 ya, 2 3, kemudian di sini Q ini saya punya 1 1 3 kali ya. Kemudian di sini ada 2 2. Oke. Kemudian di sini ada 4. Nah, maka P iris Q jadi apa nih? Oke, satu orang. Siapa? P iris Q jadi 1, 2 kali. satunya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Terus apa lagi? 2, 1 kali. Oke ya. 1 kali. Oke ya, ini jawabannya ya. Kita lihat di sini ya, yang beririsan 1 sama 2 ya yang beririsan. Kemudian kita cek satunya, kita cari yang minimum, berarti yang ini. Kemudian yang beririsan yang 2 ini, cari yang minimum, berarti yang ini. Jadi jawabannya ini ya. Oke, selanjutnya ya kita cek lagi yang satu lagi ya, apalagi nih. Oke. Ini tolong di mute dulu ya, itu adiknya ikut kuliah. Oke, ini ada selisih ya, tadi sudah kita pelajari mengenai selisih. Suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan ini, ada keterangannya. Multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi dengan multiplisitasnya pada Q jika selisihnya positif. 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Nah, seperti ini. Masih ingat ya? P selisih Q artinya semua elemen di P kita buang irisannya ya. Semua elemen di P kita buang irisannya kalau P selisih Q. Nah, kemudian ini ada keterangannya nih. Kalau seandainya yang ini multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi dengan multiplisitasnya pada Q jika selisihnya positif, 0 jika selisihnya 0 atau negatif. Kita lihat di sini ya. Ini yang beririsan, yang mana aja nih yang beririsan? Berarti ada A, ada B, ada C ya. Kemudian ada D. Oke, kita cek lagi nih. A. Nah, A ini kan jumlahnya 3 ya, jumlahnya 3. Kemudian ini jumlah A-nya di sini 2. Nah, coba 3 dikurangi 2 masih positif ya, berarti hasilnya adalah 1. Nah, makanya kita ambil di sini 1 A. Nah, kita lihat lagi di sini. B-nya itu 2. Di sini B-nya 3 ya. B-nya 3. Nah, berarti di sini 2, B-nya 3. 2 kurang 3 minus. Berarti nggak kita ambil B-nya ini. Kemudian C. C-nya di sini 1. Di sini C-nya 2. Nah, 1 kurang 2 kan minus ya. Nggak kita ambil. Kemudian D. D-nya di sini 2. Di sini D-nya 2. 2 kurang 2, 0. Berarti nggak kita ambil ya.
Nah, tinggal E di sini. Maka P selisih Q itu sama aja dengan A sama E ini ya. Oke, coba kita tes lagi. Oke, di sini misal saya punya P selisih Q. Jelek banget. P selisih Q, ya di mana P-nya misalnya saya punya 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, kemudian di sini 5 ya. Terus Q-nya itu adalah ini 1, 1, 2, 3, 4, 5. Maka P selisih Q adalah, P selisih Q berarti yang mana nih? 1, 2, 1, 2, terus 2, 3, terus udah kan? Iya, ya kan? Ini kita kurangin dengan ini ya, 1 kan? Kemudian yang ini duanya ada 2 di sini. Di sini ada 1, 2 kurang 2. Hanya di sini duanya ada 2, di sini duanya ada 1, berarti ini masih ada 1 kan dianya, berarti di sini kita masukin. Di sini 3-nya 2 kali, di sini 3-nya 1 kali ya, berarti hasilnya masih positif ya, berarti kita ambil di sini. Kemudian di sini 4 nggak ada ya, 4 nggak ada. Kemudian di sini 5 1 kali, 5 1 kali kan habis ya dianya, maka P selisih Q adalah ya 1, 2, 3 artinya. Ya. Oke, nah tadi kita sudah tahu yang selisih. Nah, bagaimana dengan penjumlahan sum ya? Jadi ini P tambah Q ya. P tambah Q, P gabung Q itu beda ya. P tambah Q berarti semua elemennya itu kita ambil gitu. Contohnya seperti ini. Kita punya P itu adalah A, B, C. Q-nya itu ada A, B, D. Berarti P tambah Q itu semua elemen yang kita ambil ya. Berarti di sini A-nya jadi berapa nih? A-nya ada 3 kali jadinya ya. Kita tambahkan. Di sini A-nya 2 kali, di sini A-nya 1 kali, berarti P tambah Q jadinya A-nya 3 kali. Kemudian di sini B-nya 1, di sini B-nya ada 2, berarti B-nya ada 3 kali. Di sini ada CC, di sini nggak ada CC, berarti CC-nya kita masukin nih. Di sini ada D, seperti itu ya. Itu ya bedanya tadi ini mengenai himpunan yang multiset. Jadi ini sudah ya, sudah kita bahas mengenai pembuktian dengan menggunakan teori-teori himpunan ya. Ini. Oke, nah tadi kita udah habis. Nah, jadi saya akan ada tugas ya. Tugasnya ada di e-learning. Nanti akan saya kirimkan link e-learningnya ya. Tolong bergabung, join di e-learningnya. Di e-learningnya sudah saya taruh materi beserta soalnya juga ada sudah di sana. Tolong dijawab soalnya. Formatnya PDF ya ngumpulnya, karena kalau formatnya Word susah, harus saya download dulu. Jadi kalau PDF kalau di e-learning itu langsung kebuka ya. Jadi tolong dikerjakan dalam waktu 1 minggu ya, 1 minggu soal mengenai latihan kita dari pertemuan minggu pertama. Pertemuan minggu pertama kan karena kita belajar mengenai logika ya, logika. Kemudian pertemuan hari ini mengenai himpunan, itu ada soal ya, kalau nggak salah itu ada 5 soal, silakan dikerjakan karena tugas-tugas itu akan menjadi bagian dari penilaian juga ya, akan membantu. Porsinya untuk tugas itu ya lumayan banyak juga ya kalau dibandingin UTS sama UAS. Jadi tolong tugasnya itu dikerjakan dengan baik-baik ya, jangan sembarang aja ngerjakannya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini atau terkait dengan tugasnya atau gimana, silakan ya. Tugasnya ada di e-learning ya, nanti saya akan share ke ketua kelasnya ya, link dari e-learningnya, tolong kalian enroll, self-enroll. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, apakah ada pertanyaan yang terkait materi hari ini, terkait materi kemarin juga nggak apa-apa.
Halo? Nah, ini kita nih totalnya kayaknya ada 40-an orang ya. Ini tinggal sisa 38. Mana nih yang lainnya? Nah, suka heran saya tuh kalau join di Zoom tuh orangnya dikit ya. Kalau lihat di absennya penuh. Nah, makanya bingung saya tuh orangnya kemana nih. Atau jangan-jangan dia satu komputer berdua. Kan kadang tuh ada alasannya, Bu, saya satu komputer berdua gitu ya. Berarti gagal dong pemerintah nyuruh kita di rumah aja gitu ya. Tetap aja rame-ramean di kosan temennya. Cuman tuh kayak mahasiswa tingkat akhir tuh suka tuh yang dia bilang gini, Bu, saya lihat join di Zoom-nya orangnya 10 gitu kan. Harusnya absennya 10 orang. Tapi kok yang join di Zoom ada 5. Katanya ternyata mereka itu joinan laptopnya bertiga gitu kan ya. Jangan ya kayak gitu. Padahal tujuan pemerintah supaya kita belajar daring itu supaya kita itu ya bisa jaga di jarak seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan mengenai materi hari ini ya mungkin saya pikir materi ini tidak terlalu sulit ya, sudah gampang dipahami juga dan slide ini juga cukup membantu kita ya karena cukup jelas sekali penjelasannya. Jadi saya minta tolong kalian ulangi lagi ya materi hari ini ya karena ada beberapa part yang agak sulit seperti kayak pembuktian dengan menggunakan hukum-hukum himpunan itu mungkin agak sulit ya, perlu banyak latihan. Nah, itu tolong diulang-ulangi kembali ya mengenai latihan-latihannya ini. Ini record kuliahnya akan saya share juga ke YouTube ya, mungkin bisa diulang-ulangi lagi kalau di bagian-bagian yang belum jelas ya. Oke, sekian materi kita hari ini ya. Masih ada harusnya 30 menit lagi, tapi ya nggak apa-apa lah karena materi kita udah selesai ya. Capek juga loh, 2,5 jam ngomong-ngomong aja gitu. Oke, silahkan hari ini sudah bisa dimulai mengerjakan tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya ada di learning. Oke, saya end-kan ya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat gitu ya. Oke, saya end-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.